Ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Adanya hujan yang menciptakan siapa? Allah. Yang menurunkan hujan Allah. Bukan karena cuaca panas. Bukan karena uap. Bukan karena yang lain. Jadi mereka ini menulis buku-buku itu tujuannya apa? Untuk menghilangkan keyakinan kepada Allah yang Maha Pencipta. Jadi bukan karena panas. Sengaja dibikin seperti itu di buku-buku sekolah itu. Karena uap panas, kemudian turun hujan. Untuk menghilangkan apa? Kepercayaan kepada Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan hujan. Jika ilmu pengetahuan itu diharamkan, maka dunia ini tidak lagi bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Jika ilmu sains itu diharamkan, maka dunia ini tidak lagi dapat dijelaskan secara saintifik. Jika semua pemikiran itu diharamkan, maka dunia ini tidak bisa lagi dijelaskan secara pemikiran. Jika filsafat diharamkan dan disesatkan, maka kita tidak bisa lagi menjelaskan dunia ini secara filosofis. Dunia ini bukan hanya tempat bagi mereka yang dalam tanda petik beriman, tetapi dunia ini adalah juga tempat bagi seorang ilmuwan, bagi seorang pemikir, dan bagi seorang filosof. Dunia ini tidak seharusnya hanya diresapi berdasarkan iman, tetapi dunia ini harus dijelaskan berdasarkan ilmu, berdasarkan filsafat, dan berdasarkan pemikiran. Bahkan agama sekalipun harus dijelaskan, harus mampu dijelaskan, baik secara pikiran, secara filosofis, maupun secara saintifik. Kalau ada pertanyaan kenapa dunia Islam mundur, itu bukan karena umat Islam lebih bodoh dibandingkan dengan orang-orang barat, tetapi karena kebudayaan umat Islam saat ini didoktrin dan dibentuk untuk kemudian tidak mencintai ilmu pengetahuan. Seluruh pembicaraan sekarang ini yang berkaitan dengan saintifik diambil alih oleh dunia barat, yang seharusnya itu adalah menjadi tugas kita sebagai umat Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, Ma'mun, Khalifah Al-Wathiq, Khalifah Mu'tasim, seluruh diskusi mengenai ilmu pengetahuan dikuasai oleh umat Islam. Pada saat itu, pemikiran filosofis dunia filsafat lebih dihargai dibandingkan dengan hukum fikih di dalam Islam. Pada masa itulah, seorang filosof, seorang filsuf mendapatkan gaji lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berbicara tentang furudul wudu'i dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Berbeda dengan sekarang. Sekarang umat Islam lebih menghargai mereka yang pandai berbicara halal haram, mana yang haram, mana yang tidak, mana yang sesat, mana yang tidak. Sementara umat Islam kurang begitu menghargai terhadap mereka yang ahli di bidang ilmu pengetahuan. Inilah yang menjelaskan kenapa umat Islam sekarang ini tidak mampu bersaing dengan dunia barat dalam bidang ilmu pengetahuan. Sekali lagi, bukan karena umat Islam lebih bodoh dibandingkan dengan orang-orang barat, tetapi karena ada keadaan kebudayaan yang membuat umat Islam tidak begitu mencintai ilmu pengetahuan.